Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan materi kuliah tentang data engineering. Kuliahnya sendiri bisa Anda ikuti di LMS Ono Center /Moodle. Kuliah yang sama ada di kuliah saya beneran sih, Dharma Jaya. Oke. Jadi ada di Dharma Jaya, juga ada di e-learning rakyat. Anda bisa membuat account, create new account di sini. Kita tinggal klik aja. Jadi Anda masukin username, password segala macam. Kalau tidak terima email, asal negaranya Indonesia ya, pastikan Anda milih negara Indonesia. Soalnya kalau nggak negara Indonesia nggak akan saya approve. Jadi pastikan negara Indonesia. Kalaupun Anda nggak dapat email, jangan khawatir, saya approve manual semuanya. Kalau dapat email syukur, bisa otomatis approve. Oke, kalau udah punya account silahkan masuk. Dan kalau sudah saya approve, biasanya saya akan masukin, iya betul, masukin ke kuliah data engineering yang ini nih. Nih data engineering. Oke. Yang ada di e-learning rakyat ini belum sempurna banget. Yang lebih bagus memang ada di Dharma Jaya ini. Masih belum sempurna juga sih. Ini dalam proses ini semua. Saya akan coba bahas tentang contohnya di sini nih, contoh data mining yang ini. Oke. Kalau kita klik ini sebenarnya akan masuk ke saya akan masuk langsung ke sini. Ini mesin virtual yang sudah siap, orange-nya sudah jalan. Anda tinggal masuk orange, isinya juga sama persis dengan kuliahnya. Di sini ada contoh data mining. Kita akan coba lihat back of words. Oke. Back of words itu pada dasarnya kita akan menghitung kata dari teks yang kita masukkan. Jadi misalnya kata ini ada berapa, kata ini ada berapa dari teks ini. Teks ini masukin di korpus, kemudian dihitung kata-katanya. Oke. Jadi nanti keluarnya kira-kira kayak gini sih. Nggak bisa ke bawah, ini dia. Jadi ini kategori teksnya, ini katanya teks benernya, dan ini dia hitung kata ini ada berapa di teks ini, kata ini ada berapa, kata ini ada. Dari situ kita bisa melakukan klasifikasi. Ini termasuk kategori apa gitu. Jadi ini dipakai buat klasifikasi sih nantinya. Oke. Kita akan coba lihat yang ini dulu. Jadi ini ada korpus, back of words, data table. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan masuk orange. Kita baca teksnya dulu ya. Oke, bagian yang pertama kali pakai orange, silahkan klik example dan dicoba-coba ini example-nya, supaya bisa ngerti lah kira-kira kayak gitu. Nah sekarang di sini kita akan coba meload book excerpt.tab. Oke, diambilnya dari korpus. Jadi ini korpus kita ambil. Ini ada korpus adanya di sini di text mining. Ini ada korpus. Kita klik, kita browse. Ya, ilah. Ini kayaknya harus dikasih tahu nih ada di mana lokasinya book excerpt. Sekarang kita search dulu kepaksa. Locate book X. Ini dia. User local lib Python 3 this package orange contrib text data set. Di situ dia. Oke. Jadi saya akan buka itu. Saya akan masuk lagi ke sini. User, mana dia user? User local lib Python 3 this package orange contrib orange PQRS orange contrib text dataset.
Nah, di sini baru ada book excerpt tab. Oke, kita ambil, reload. Ya udah. Oke. Jadi kita ini skip aja. Sekarang kita masuk ke kita lihat datanya dulu aja ya biar enak ya. Pakai data table. Datanya bentuknya seperti ini. Jadi ini kategori cerita anak, tapi ini bahasa Inggris ya. Cerita anak kata-katanya seperti ini. Has liver, ini cerita anak semua. Harusnya ada cerita orang dewasa juga, coba lihat di bawah. Nah, ini ada yang adult, ada adult. Chill and lonely feeling, itu adult tuh urusannya. I found supper already late, ini adult nih urusannya ya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah sih sebenarnya. Dia nggak terlalu peduli bahasa sih, yang dia hitung jumlah kata soalnya. Dari bahasa apa dia nggak peduli sih sebenarnya. Oke, udah. Jadi kita punya seperti ini, kita bisa lihat infonya. Coba data info, mana data info? Ada di atas kayaknya. Data info. Jadi ada 140 buku sih sebenarnya. Ada 2 kategori, adult sama children. Oke. Jadi ada buku orang dewasa, ada buku anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke urusannya back of words. Mana dia? Text mining. Kita masukin back of words. Ini back of words. Pada dasarnya back of words cuma ngitung aja. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Iya, dihitung dia. Mabuk dulu. Hitung udah. Sekarang kita lihat lagi isinya. Bedanya apa? Data yang langsung dari sini sama data dari back of words. Oke, data ini data table sama data table 1 ya. Kita lihat bedanya. Nah, ini ada kayak gini nih. Nih. Cuman ini menyebalkan, tanda seru, tanda ini kan gak ada artinya nih. Kita buang nih sebenarnya, kata yang tanda-tanda baca ini kita buang aja sih, karena tidak ada artinya apa-apa. Oke. Jadi mungkin programnya kita rubah dikit di sini, jangan langsung. Remove. Kita masukin text mining, masukin preprocess text, supaya koma apa segalanya dibuang-buangin semua. Oke, ini saya masukin dulu. Ini kita set. Jadi ini dibuang semua. Koma, titik 2, titik koma, tanda seru, buangin semua. Terus dia berupa word yang diambil, semua jadiin huruf kecil, huruf besar dibuangin, HTML, URL dibuang-buangin, stop words bahasa Inggris dibuang. Jadi and, or, segala macam dibuang-buangin supaya lebih presisi ntar. Nah, baru kita masukin ke back of words setelah itu. Nah, sekarang kita lihat lagi datanya. Ini lagi proses bentar. Kita lihat lagi datanya. Nah, sekarang datanya udah lebih bersih. Titik koma apa segala macam nggak ada di sini. Jadi lebih gampang nanti kita melakukan klasifikasi. Kalau titik koma, huruf kata penghubung dimasukin, puyeng kepala ada urusan. Oke. Nah, jadi kira-kira yang dilakukan seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama, yang ini. Ini kebetulan lebih sederhana, cuman corpus, back of words, data table. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua itu kita melakukan klasifikasi. Oke. Nah, ini kelihatan di sini. Bops. Ini programnya kira-kira seperti ini. Jadi corpus, masukin preprocess text, persis apa yang kita lakukan. Masukin back of words, kemudian kita melakukan klasifikasi. Ini algoritma yang dipakai SVM, kita bisa pakai macam-macam atau kita bisa bandingin sih sebenarnya.
mau SVM, logistic regression, KNN segala macam, test score-nya berapa, terus kita lihat berapa yang berhasil diklasifikasi dengan baik, berapa yang gagal, dan kemudian kita lihat di viewer corpus lagi, kita lihat corpus viewer ini. Oke, kita lakukan itu ya. Sampai sini udah kita kerjakan. Corpus ini udah, tinggal ini 4 lagi kita masukin sekarang. Oke, jadi ini udah. Ini kita katasin lah biar enak lihatnya. Oke, sekarang kita akan melakukan klasifikasi, evaluasi pakai test score. Masukin ke test score, tapi belum ada learner yang kita masukin, dan kita masukin confusion matrix di sini untuk melihat berhasil nggak dia klasifikasi. Kita perlu model learner. Kalau di contohnya kita pakai SVM, kita bisa pakai beberapa sekaligus sih. Nah, ini running. Coba kita pakai logistic regression yang rada bagus juga nih biasanya. Kita bisa bandingin nanti. Oke. Terus kita pakai, kalau mau gombal kita pakai naive bias. Kita gombal dikit lah. Iya, lama. Iya, ini masih 0. Jadi dia 0% komplit. Dia lagi ngitung semuanya. Karena ini bakal lama, saya akan pause dulu. Nanti ini saya tutup aja dulu ya. Jadi biarkan dia running. Nanti kalau dia selesai, kita jalankan lagi. Soalnya kalau, sebelum kita jalanin, saya akan selesaikan dulu ininya. Di sini kita akan butuh corpus viewer, ini dia. Oke. Jadi proses yang confusion matrix sama corpus viewer belum selesai. Nanti intinya, ini confusion matrix belum keluar ya. Jadi nanti kita bisa lihat mana yang berhasil diklasifikasi dengan baik, mana yang tidak berhasil. Nanti kita bisa select, terus kita bisa lihat kenapa dia tidak berhasil, kenapa dia berhasil. Kita lihat di corpus viewer, tapi ini masih 9% running, masih lama banget. Oke, jadi lama nih prosesnya. Ngitung emangnya bentar, lama. Walaupun ini komputernya rada lumayan sih sebenarnya. Oke, kita pause. Baik, sekarang tampaknya sudah selesai kalkulasinya. Kita lihat hasilnya di test and score. Jadi kelihatan di sini logistic regression masih paling bagus, 0,971. SVM 0,96. Naive bias nggak terlalu bagus, 0,8. Jadi masih yang bagus logistic regression. Kita lihat, coba kita pilih salah satu, kita lihat logistic regression aja yang bagus hasilnya. Oke, kita minimize. Sekarang kita lihat di sini. Jadi 6 gagal. Actualnya adult, dia masuknya ke children. Gitu. Ini kita bisa pilih-pilih sih. Ini logistic regression 22. 2 gagal, SVM 6. Logistik 22, naive bias 34. Kasihan deh, buang naive bias. Kita lihat di logistic regression, kita pilih yang 2 yang ini, kenapa gagal. Kita sekarang bisa lihat di corpus viewer. Oke. Wah, teksnya horror nih, lihatnya. Waduh, bisa digedein nggak ya? Oh, ini dia. Oh iya nih, ini tulisan, ini harusnya masuknya adult tapi masuk anak-anak ini. Habis jumping mud creek. Oh, jumping ke mud. Wah ya kacau lah. Ini kayak anak-anak kecil gitu, loncat-loncat di mud tuh, apa sih mud tuh? Ini, ya gitu deh. Oke, jadi kalau kata-katanya salah, dia bisa salah kategori. Kira-kira itu. Oke. Nah, terus
kemampuan buat klasifikasi ini buat apa? Contoh yang paling gampang adalah untuk, wah ini lagi saya buka COVID ini, lagi seru nih kayaknya. Oke, contoh paling gampang adalah kita melakukan klasifikasi spam. Spam paling enak kita harus cari spam corpus. Tapi ini kebanyakan bahasa Inggris sih. Jadi kita harus bikin yang bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi ini udah ada dibikin kumpulannya. Ini orang ngumpulin ini ribuan ini. 1,7 megabyte, tapi ini dalamnya ribuan tulisan nih sebenarnya. Dan ini sudah diklasifikasikan, ini spam, ini bukan spam. Kemudian kita trainingkan ke softwarenya. Jadi nanti kalau ada spam lagi yang masuk, kita bisa tahu ini spam atau bukan. Kira-kira gitu. Salah satu. Yang lain lagi yang bisa kita pakai dari kemampuan seperti ini adalah kita bisa deteksi hoax. Ini hoax bukan sih sebenarnya. Kita bisa melakukan klasifikasi hoax atau bukan dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita bisa melakukan banyak hal sih sebenarnya. Dari software yang sependek ini kita bisa banyak. Ini cuman, coba kita lihat infonya, ini cuman 140. Tapi potongan dari buku. Sementara kalau spam atau hoax itu biasanya pendek-pendek. Jadi kita bisa ribuan, spam dan hoax itu ribuan, dan kita bisa klasifikasi dari ribuan itu. Ini spam atau hoax atau bukan. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi dari teks. Di sini kebetulan buku adult sama kids, tapi kita bisa kembangkan untuk spam, hoax dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan gambaran.